seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah, pada akhirnya masalah itu akan selesai sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalahmu yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Judulnya apa? Sekecewa. Ada yang sedang kecewa hari ini? Yang mana orang sekecewa itu? Memang ya. Pertama kita bahas kenapa kita bisa kecewa. Kecewa itu artinya saat harapan kita tidak berbanding lurus dengan kenyataannya. Betul apa betul? Orang itu bisa kecewa ketika dia punya harapan, kemudian harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang saya mau tanya, berarti kalau kecewa itu wajar atau tidak? Boleh atau tidak? Emang boleh? Benar. Sering bilang kecewa itu boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Betul? Sampai ada bahasa gini contohnya. Orang yang sekecewa itu kadang-kadang sulit membuka hati setelah tersakiti. Betul? Singkat cerita, pernah ada orang yang kita sayangi, kemudian gak ada angin, gak ada yang pernah meninggalkan kita. Kecewa atau tidak? Sedih atau tidak? Waktu dia pergi ninggalin kita, berat atau tidak? Berat. Tapi kemudian Allah mengizinkan orang itu datang lagi ke kita. Bukan kita tidak mau nerima dia, tapi sekecewa itu dulu. Aku berat ditinggalin kamu, tapi aku lebih berat menerima kamu dalam hidupku lagi. Ada yang begitu? Ada. Yang begitu ada. Yang mana orangnya itu? Jadi orang kalau udah kecewa, beratnya minta ampun. Betul? Bukan hanya harapan tidak bertemu dengan kenyataan, tapi memang sakitnya sudah terasa di hati ini, sampai kita tak punya alasan lagi untuk menerima dia kembali datang dalam kehidupan kita. Betul? Maka sekarang pertanyaannya, ada harapan, ada kenyataan, nggak ketemu, namanya apa? Kecewa. Namanya apa? Ada harapan, ada kenyataan, tidak bertemu, namanya apa? Kecewa. Berarti sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang kecewa, yang salah harapannya atau kenyataannya? Mikir dulu lah jawaban teh. Mikir dulu, kira-kira yang mana? Jawab, orang kecewa, harapan dan kenyataan tidak bertemu, namanya apa? Kecewa. Yang salah berarti harapannya atau kenyataannya? Setuju? Yang salah bukan kenyataannya, karena semua kenyataan yang terjadi sudah dalam qada dan qadarnya Allah. Betul? Dan kita tahu di antara arkanul iman, di antara rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar. Beriman terhadap ketetapan Allah yang telah dituliskan sebelum kita lahir, dan kita beriman terhadap ketetapan Allah yang terjadi setelah kita melewati hidup ini. Namanya qada dan qadar. Qada itu ditentukan sebelum kita lahir, qadar itu terjadi setelah kita melewati. Jelas? Kenyataan yang terjadi, yang ngatur siapa? Takdir yang menggenggam siapa? Hidup kita yang ngurus siapa? Berarti tidak ada kenyataan yang salah, karena semua kenyataan sudah diatur oleh siapa? Berarti kalau ada orang yang kecewa, yang salah bukan kenyataannya, tapi yang salah apa? Harapannya. Maka ada yang bilang gini, aku tuh disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
Betul? Status hari Minggu itu. Jangan lupa di tag Ahilman Fauzinya itu ya. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan, namanya apa? Kecewa. Pernah kecewa? Pernah kan ya? Kita pernah punya harapan tentang banyak hal dalam hidup, tapi kemudian dengan segala kebaikannya Allah, kok bisa ya Allah, apa yang aku inginkan tuh nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Pertanyaannya, tidak ada yang salah dengan ketetapan Allah. Yang salah hanya sikap kita dengan semua ketetapan itu. Betul? Maka biasanya apa dong? Gimana caranya biar aku tidak mudah kecewa dalam hidup? Catat 3 cara agar kita belajar untuk tidak mudah kecewa. Bilangnya kalau belajar berarti butuh apa? Butuh waktu. Betul? Bilangnya apa? Belajar. Kalau belajar berarti butuh waktu. Mudah-mudahan tips ini bisa teman-teman pelajari sehingga dalam hidup tidak mudah kecewa dengan apa yang terjadi dari setiap harapan. Yang pertama, agar kita tidak mudah kecewa, yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang pertama apa? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang ngerasa kenapa ya hidup aku tuh rumitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Cek, biasanya karena ada harapan kepada manusia, yang harapan itu kita tanam lebih dalam, sehingga sakitnya pun dari manusia yang kita tanam harapan itu. Maka sering Ahilman bilang begini, orang itu akan diuji dengan ujian yang paling berat, biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju tidak? Dan itu bukan tidak ada contohnya, karena para nabi pun ternyata ujian yang paling berat datangnya dari orang terdekat. Nabi Adam alaihi salam diuji oleh siapa? Istrinya. Betul? Gak lama kemudian istrinya Allah izinkan dipertemukan lagi dengan Adam. Kemudian Nabi Adam punya anak Khabil dan Khabil. Nguji atau tidak? Nguji atau tidak? Nguji. Ujian dari pasangan dekat, ujian dari anak dekat. Betul? Gak cukup di situ. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Liur jawabannya. Betereh lah pokoknya. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, siapa namanya? Ibu Nuh. Yang benar namanya Halawah. Siapa namanya? Halawah. Naon cuy di luhur? Hati-hati ya. Apa itu yang jatuh? HP bukan? HP, Masya Allah. Kamu yang nerima. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Itu teh kayak lempar. Gitu. Simpan. Nanti habis kajian kamu ketemu sama orang itu. Jangan GR dulu. Nini di luhur. Jangan GR dulu. Siapa yang jatuh HP-nya? Masih gadis? Hah? Gadis? Masih sendiri? Laki-laki, tunjukkan pesonamu. Kita acara naon sih? Jelas. Udah punya pasangan belum? Belum. Udah punya pasangan belum? Belum. Masih saya tangges turun HP, kabeh turunkan HP kamu. Jadi riweuh jadi nanti. Tolong jaga HP-nya ya. HP aja dia jaga, apalagi hati kamu ya. Jadi liar.
Lanjut. Sampai mana tadi pohon ini? Oh iya. Nabi Nuh siapa nama istrinya? Lain dibunuhnya. Halawah. Anak pertama namanya siapa? Kan'an. Jadi anak Nabi Nuh itu tidak semua nguji. Anu durhaka mah anak pertama namanya siapa? Kan'an. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya anak yang pertama teh nguji, lihat deh. Liar deh. Mata punten biasananya cek orang Sunda ieu mah anak cikal cenah. Anak pertama singkatan cikal teh jeung nakal. Biasana mata biasanya lamun anak pertama udah nguji itu jadi riut. Ku Allah diobati nanti anak kedua, anak ketiga gitu kan. Maka biasanya orang itu diuji. Makanya Nabi Nuh kenapa kecewa? Karena diuji oleh istrinya, diuji oleh anak pertamanya. Betul? Nggak sampai di situ. Turun ke bawah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji atau tidak? Diuji oleh siapa? Ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Abi Ibrahim. Namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Gimana Nabi Ibrahim gak kecewa waktu itu? Azhar profesinya apa? Pembuat patung berhala. Padahal Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Bapaknya sendiri pembuat patung berhala. Kecewa kan? Diuji tidak? Gak sampai di situ. Nabi Yusuf alaihissalam diuji tidak? Oleh saudaranya. Ada nggak yang diuji sama kakaknya? Ayah, kehel kan? Diuji sama ade, ada tidak? Dan gak usah curhat gitu, gak usah. Ayah, abi pisan. Setiap orang diuji oleh orang terdekat, betul? Bahkan izin mohon maaf, Nabi Muhammad SAW pun diuji oleh orang terdekat. Siapa? Pamannya. Maka teman-teman yang hari ini diuji sama orang terdekat, kenapa ya aku diuji oleh orang terdekat? Biasanya orang terdekat itu suka dijadikan harapan berlebih oleh kita. Maka Allah mengujimu dengan orang yang paling dekat denganmu, bukan apa-apa, karena Allah ingin mengalihkan sandaran harapanmu yang awalnya kepada manusia. Allah ingin kamu kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, kalau nggak mau mudah kecewa, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berapa banyak di antara teman-teman yang pernah berharap sama seseorang? Ada? Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Perasaan kita tuh udah mati-matian, betul? Mati-matianku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari. Nges nikah mahal ini orang acan mati-matian teh. Mata Ustaz Hilman, kalau kita nggak mau, jangan terlalu berharap kepada manusia, karena saat hati terlalu berharap kepada manusia, siap-siap engkau akan menemui yang namanya kekecewaan. Kecewa. Betul? Maka untuk semua manusia yang pernah selama ini kita harapkan tapi menyakiti, katakan sama dia, maafkan aku, salah berharap kepadamu. Makanya Ahilman tahu siapa di sini yang paling banyak berharap? Gampang, lihat aja yang duduknya nyender ke tembok.
Itu harapan yang tidak ketemu dengan harapannya. Kieu pasrah Ustaz. Kadang eta nu nyeuna sing loba istighfar. Awur. Satu, kita tidak akan mudah kecewa saat kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Dua, kalau kita tidak ingin mudah kecewa, jangan terlalu cinta kepada dunia. Kepada apa? Buka surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Punten HPA. Surat apa? At-Taubah ayat seberapa? 24. Sok dibuka. At-Taubah surat keberapa? Ayatna eta mah. Surat keberapa? Berapa? 9. Masya Allah. 9. At-Taubah surat keberapa? Terus dijawab tadi guys. Ayat berapa? Siap-siap yang baru ikut kajian AA, memang di sini mah tempat bagi-bagi uang. Jadi kudu siap. Menang minjem di batur. Surat apa? At-Taubah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ayatnya ya. Oh iya. Perhatikan. Kul katakanlah, ingkana abaukum, jika bapak-bapakmu, atau bahasa yang lebih luasnya, jika orang tuamu, wa abnaukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan pekerjaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah, mobil-mobil yang kamu sukai itu, tardaunaha. Nah. Lanjut. Kemana? Kadia. Surat apa? Ayat berapa? 20. Katakanlah, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan atau pekerjaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai. Perhatikan. Ahabba ilaikum minallahi, lebih kamu cintai daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan jihad fi sabilillah. Perhatikan, kalau semua dunia itu lebih kita cintai daripada Allah, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qauman fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Teman-teman sayang, kalau di hati ini ada rasa cinta yang kita tanamkan melebihi cinta kita kepada Allah, siap-siap biasanya kita akan dikecewakan dengan sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup. Betul? Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutnya orang yang fasik. Saat rasa cinta itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka mohon maaf, jangan terlalu mencintai sesuatu selain Allah, karena sesuatu itu yang bakal menyakiti kita. Setuju? Ahilman tanya, berapa banyak di antara teman-teman yang pernah cinta sama seseorang sampai melupakan kita sama Allah? Ada atau tidak?
Baru tuh udah disakiti balik ke Allah. Kemarin kemana wae cek? Kemarin kemana aja sayang? Nah atuh nunggu nyeri hati heula. Nah nunggu hati kita teh sakit dulu baru balik ke Allah. Betul tidak? Ada nggak di antara teman-teman yang gara-gara pekerjaan menggadaikan iman kita ke Allah? Ada tidak? Mohon maaf yang paling gampang, berapa banyak di antara teman-teman gawe kerja tapi lupa sholat? Ada tidak? Bukankah itu sama dengan maknanya kita mencintai dunia melebihi Allah? Betul? Maka jangan kaget ketika PHK datang, dirumahkan datang. Berapa banyak teman-teman dagang, teman-teman bisnis, teman-teman usaha, tapi lupa sama Allah. Ada tidak? Ujungnya ketika COVID berhenti semua, nggak bisa dagang lagi, sakit, merasa kecewa dengan semuanya. Betul? Maka betul atau tidak? Fakta tidak? Kerasa enggak? Pertanyaannya, kita teh udah tahu kalau cinta ini berlebih kepada dunia, mengalahkan cinta kita sama Allah akan kecewa. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap perasaan cinta kita? Makanya kalau ada yang nanya, sayang, boleh nggak kita mencintai seseorang? Boleh. Boleh kita mencintai dunia? Boleh. Tapi ingat, cinta terhadap dunia jangan mengalahkan cinta kita kepada siapa? Ini yang masalah. Maka orang akan mudah sakit hatinya, kecewa ketika perasaan cinta itu melebihi cintanya dia kepada Allah. Bahkan kata Imam Syafi'i, Allah itu maha pencemburu. Dan jika Allah melihat seorang hamba punya rasa cinta kepada selain Allah yang berlebihan, maka Allah akan mengambil sesuatu yang paling dicintai itu. Kenapa? Karena Allah cemburu kepada hamba tersebut dan ingin hamba tersebut balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar ya, kalau mencintai sesuatu itu karena Allah, bukan karena oleh. Namun karena oleh, beak oleh-oleh. Cinta karena paras, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Aya masalah naon sih? Sigana masih ada boga ongkos ieu mah. Ongkos 10.000 ya. Dah, tiap tadi gogolokan wae. Aya naon sih masalahna? Naon? Pamajikan kabur. Aduh. Cinta karena paras boleh tidak? Jangan. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya, betul? Sekarang cakep, besok beli aja goreng. Kebeladinya meni aya masalah naon. Sigana butuh duit 50.000. Cinta karena paras, paras ada masanya, betul? Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Cinta karena Allah, itulah yang kekal selamanya. Makanya orang mudah kecewa kalau mengharapkan cintanya, menyandarkan cintanya hanya pada yang sementara. Kullu man 'alaiha fan. Hidup ini gak lama, teman-teman. Jangan mencintai yang sesaat. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya tolong catat, siapin kameranya, status TikTok hari Senin besok. Tolong catat ini. Hidup ini hakikatnya pertemuan antara azan dan sholat. Saat lahir diazankan, saat mati disolatkan. Saat lahir ditolong orang, saat mati digotong orang. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Tak lama
semua akan berpisah kembali kepada hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu mencintai dunia berlebihan jika engkau tidak ingin merasakan sakit hati yang berlebihan. Ahilman Fauzi. Status hari apa itu? Nanti pakai lagunya sekecil itu yang tadi. Nah, letak hatimu yang luas. Jadi orang tidak akan mudah kecewa. Tips yang kedua, jangan terlalu mencintai dunia. Dan yang ketiga, tipsnya agar kita tidak mudah kecewa, jangan terlalu ingin dibalas kebaikan kita oleh manusia. Saya ulangi, jangan terlalu ingin dibalas kebaikan kita oleh siapa? Manusia. Teman-teman sayang, mohon maaf, kita berbuat baik bukan agar manusia baik ke kita, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Setuju atau tidak? Teman-teman capek nggak ngejar kebaikan orang ke kita? Yang paling nyesek, kita udah berbuat baik tapi orang nggak baik sama kita. Betul? Kadang teman-teman suka bertanya, aku teh kurang apa? Kurang apa? Semua waktu aku berikan untuk dia, semua tenaga aku serahkan untuk dia, semua harta aku korbankan untuk dia, tapi apa? Dari sini saya menyimpulkan semua laki-laki sama. Bilang begini, juga laki-laki, mah beda. Kumaha ieu teh? Ari tadi ngomong kasaha eta teh. Makanya mohon maaf teman-teman, ngejar balasan manusia mah cangkel, bener tuh? Ngejar balasan manusia mah capek, iya apa iya? Maka berbuat baik jangan karena manusia, tapi berbuat baik untuk siapa? Ayo jawab Ahilman. Teman-teman pernah sayang sama seseorang, ngasih yang baik sama seseorang itu, dia ngecewain kita. Pertanyaannya, Allah tahu tidak? Allah ngelihat tidak? Allah hafal tidak? Allah mencatat kebaikan kita tidak? Pertanyaannya, rugi enggak ketika orang mengecewakan kita? Dalam pandanganmu yang penuh nafsu terasa rugi, betul? Tapi dalam pandangan hatimu yang penuh ketenangan, tidak ada yang rugi karena Allah tahu. Barangkali orang itu tidak membalas kebaikan kita karena Allah tahu bukan orang itu yang akan membalas kebaikanmu. Allah sedang menyiapkan hati yang lain agar bisa menyembuhkan luka dari sakit hati yang pernah kamu rasakan. Gak usah tepuk tangan dari hati, tepuk tangan di Singapura ya. Tapi kan maka teman-teman catat, untuk semua yang telah mengecewakan kita, 4 sikapnya. Titip, tutup, tatap, tetap. Ada berapa? 1 apa? Titip, tutup, tatap, tetap. Titip semua yang sudah terjadi dengan doa kita kepada Allah. Titipin sama Allah, ya Allah, apal merun ya Allah. Mun bahasa kita memarin gitunya. Apal merun ya Allah, Allah tahu sakit hatinya aku. Allah tuh tahu kecewanya aku. Allah juga tahu nangisnya aku. Allah tuh tahu seember air mataku. Oh, banyak yang pernah aku lakukan buat dia. Allah tahu ya Allah. Aku titipkan untuk semua sakit aku. Titip semua kecewa yang pernah aku dapatkan dengan semua kebaikan darimu ya Allah. Titipin sama siapa? Kalau urusan seseorang, ya Allah, orang itu nikah dengan yang lain, titip ya Allah. Cukup aku yang disakiti sama dia. Jangan ada lagi orang lain yang disakiti oleh dia. Tapi tak segampang itu ngomong mah gampang. Aya laguna teu eta. Tak segampang itu, iya. Tak segampang itu kalau kita tidak melibatkan Allah. Akan jadi mudah kalau kita melibatkan siapa? Buat Allah mudah atau tidak? Gampang tidak?
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ya Allah, sebagaimana Engkau nitipin buat aku kekecewaan ini, maka aku pun nitipin sama Engkau ya Allah tentang rasa pernah terjadi. Satu, tipsnya apa? Titip. Titip sama siapa? Yang kedua apa? Tutup. Yang kedua apa? Tutup semua kenangan yang terjadi. Tutup semua luka yang pernah terjadi. Tutup semua kecewa yang pernah terjadi. Tutup. Kalau mau blok IG-nya. Bisa nggak? Kalau mau stop komunikasi lagi dengan dia. Kalau mau lagi jangan stalking lagi tentang dia, cukup. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinggalkan orang yang menyakitimu. Fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Menyala abangku. Betul? Ini bukan kata AA, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jauhi, tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Betul? Teman-teman sayang, oke lah. Yang nyakitin kita satu orang, oke lah. Yang nyakitin kita dua orang, oke lah. Yang nyakitin kita tiga orang, oke. Tapi percayalah, ada banyak hati-hati yang mencintai kita. Nih, yang hadir di sini hadir. Ini kan wajah semua. Ini kecewa semua. Teman-teman, di luar ada yang mengecewakanmu, di luar ada yang menyakitimu. Percayalah, di teman hijrah ada yang mencintaimu. Makanya sing loba piknik ulah cicing wae di imah. Lieu mun di imah wae mah. Betul apa betul? Jangan merasa sendiri dengan masalah yang kamu miliki. Lain maneh hungkul loba masalah teh. Bukan kita aja yang punya masalah, yang lain punya atau tidak? Tutup semua yang sudah terjadi. Makanya ingat ya, ini kata-kata guru A bagus sekali kata-katanya. Hilman, seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah, pada akhirnya masalah itu akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalahmu yang sebelumnya. Betul nggak? Saya ulangi ini. Hilman, jangan khawatir. Ketika kamu merasa berat dengan masalah yang kamu hadapi, percayalah, pada akhirnya semua masalah yang kamu terasa berat itu akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalah kamu yang sebelumnya. Ayo, Ahilman tanya, sebelumnya kita punya masalah tidak? Sebelum ini kita diuji tidak? Selesai tidak? Beres tidak? Pertanyaannya, kenapa gara-gara satu orang yang menyakitimu membuat kamu harus terluka selamanya? Enggak gitu, Besti. Enggak gitu. Hidup ini terlalu sayang untuk dihancurkan oleh orang yang menyakitimu satu orang itu. Betul? Tutup semua tentang dia, tutup semua aibnya, tutup semua keburukannya, tutup. Teman-teman nanya, kalau kita maafin orang, udah saya maafin Ustadz, tapi saya nutup komunikasi sama dia, boleh atau tidak? Boleh. Itu bukan mutusin silaturahmi, itu namanya mengobati hati agar kamu tidak tersakiti yang kedua kali. Ketika lihat story dia bikin sakit, atuh ulah di pelongan wae ceu. Om ulah di pelongan wae atuh om. Geus apal si eta teh udah dengan yang lain dipelongkeun ku urang teh. Tinggalikeun. Terlalu bahagia dia, betul nggak? Udah nyakitin kita, kita masih perhatian sama dia. Sorry. Terlalu sayang dong hidup kita. Maka jangan menghabiskan dengan semua luka yang pernah terjadi. Jangan terpuruk dengan kecewa yang pernah terjadi.
titip sama Allah, tutup semua keburukan yang sudah terjadi. Betul? Yang ketiga, tatap. Apa? Tatap kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada tatap. Allah tuh maha baik. Di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik, pasti Allah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Setuju tidak? Dan yang ketiga, tetap apa? Tetap istiqomah jalan kebaikan kita. 4, tetap di jalan Allah, tetap istiqomah dalam kebaikan ini. Teman-teman, terima kasih ya. Hari ini sudah hadir karena AA percaya tempat healing terbaik itu datang ke masjid. Betul? Tempat healing terindah itu datang ke majelis ilmu. Teman hijrah dengan izin Allah, kita dari tahun 2017, sekarang sudah tahun 2024. Kita diizinkan Allah untuk masih ada sampai di sini. AA dengan segala kekurangan yang kita miliki berharap bahwa apa yang kita berikan hari ini adalah kebaikan-kebaikan buat teman-teman semua. Yang kita butuhkan dalam setiap masalah kita hanya Allah. Hanya siapa? Teman-teman, jangan nyari healing selain Allah ya. Jangan nyari healing dengan maksiat, karena maksiat itu bukan healing terbaik. Jangan nyari healing dengan berbuat dosa, mohon maaf. Jangan mabuk, jangan judi, jangan berzina. Jangan. Hari ini lagi ngetren judi slot dan segala macam. Jangan. Judi itu haram. Tinggalkan. Berlindung sama Allah, jangan tergoda dengan hal itu. Betul? Sesuatu yang sifatnya instan itu sesaat dan akan hilang dalam waktu yang cepat. Nitip healingnya ke masjid, healingnya ke majelis ilmu, healingnya ngaji. Temukan guru yang baik yang mengajarkan kelembutan hati. Temukan guru yang baik yang mengajarkan ketenangan hati. Temukan majelis yang baik yang ketika pulang ngaji membuat hati lebih tenang, lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali minta sama teman-teman, kalau pengajian teman hijrah ini tidak membuat teman-teman makin dekat dengan Allah, tinggalkan. Kalau teman hijrah ini tidak membuat teman-teman hatinya lebih terpaut ke Allah, tinggalkan. Tapi kalau Ahilman dan teman hijrah ini menjadi wasilah buat teman-teman makin dekat ke Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan saya berharap kita semua berteman bukan hanya di dunia tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah di jalan Allah. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Dan orang yang istiqomah itu ujiannya banyak. Tapi percayalah, makin istiqomah, pertolongan Allah makin dekat. Surat Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Perhatikan ini. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan surga yang aku sediakan untuk orang yang istiqomah. Maka teman-teman, cari teman yang baik. Cari kesibukan. Insya Allah kita akan lepas dari yang namanya kekecewaan yang berlebihan saat kita menyibukkan diri dengan kebaikan. Setuju? Teman-teman yang ikhwan, sekarang lagi senang main bola. Sekarang, dulu mah senang banget dulu ya. Dulu kan pemain bola kan ya. Sekarang itulah awak sepuh kayak dengannya. Ayo kita memfasilitasi teman hijrah football club, teman hijrah FC. Kita main mini soccer sebulan 2 kali. Teman-teman yang laki-laki, ayo sibuk. Ulah cingwe di kamar, poe. Keluar. Ketemu orang,
tatap orang ketika main, ketemu relasi. Mudah-mudahan yang belum ketemu kerjaan, ketemu kerjaannya. Yang dagang sambil jualan, ketemu bisnisnya. Betul? Yang akhwat, ayo teman-teman. Ya sih kan koning lagi lupa masalahnya sekarang. Ya. Dari wowe tiap tadi hayang duit ima ada pasti. Teman-teman yang akhwat, ayo nitip jaga diri baik-baik ya. Setuju? Mulai hari ini jangan mudah menyerahkan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu menjadi milikmu. Jangan menggadaikan rasa hatimu dengan martabak telur yang dikirimkan. Jangan menyerahkan hatimu hanya gara-gara DM assalamualaikum ukhti yang dikirimkan. Hati-hati ya, sekarang banyak buaya syariah yang menggunakan kalimat-kalimat seolah-olah syar'i padahal menyakiti. Betul? Buaya itu ternyata punya sifat setia ketika buaya di dalam air. Tapi buaya akan jadi macam-macam ketika dia pindah ke darat. Namanya buaya apa? Biasa aja atuh ini. Segeluk-geluk gitu. Maka teman-teman sayang, yuk belajar. Titip, tutup, tatap, tetap. Ulangi. Ulangi. Itulah pokoknya. Titipin semua sama siapa? Allah. Tutup semua keburukannya hanya untuk siapa? Allah. Tatap semua kebaikan dari siapa? Allah. Tetap ada di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, dan setelah ini sudah tidak ada lagi sekecewa itu dengan hidup manusia ini. Dunia ini hanya pertemuan antara azan dan sholat. Ketika lahir diazankan, ketika sholat, ketika wafat. Makanya kalau ada orang masih hidup tapi nggak mau sholat, berarti siap-siap di sholat. Insya mudah-mudahan lebih semangat. Yang akhwat ada yang lagi patah hati banget nggak hari ini? Coba, ada yang ditinggal nikah nggak? Angkat tangan. Yang mana? Oh iya, itu yang pakai kacamata yang gedung hitam boleh dikasih nitip kasih. Yang gedung hitam nitip ke belakang estafet. Ada yang sudah menikah tapi kemudian harus berpisah, ada? Teteh yang pakai baju gedung coklat titip. Ada yang mau nikah bulan ini? Jujur ya, jujur ya. Ada yang nikah bulan ini? Yang mau nikah bulan ini? Apa? Takutnya? Emang AA apaan? Emang mudanya cariin. Siapa tadi yang bilang cariin? Anda? Ya Allah, kasih 20.000. Nanti nyari pakai 50.000 kelilingannya. Nyian tulisan cariin jodoh aku. Ada yang datang sama sekeluarga, anak, istri. Tamdan sama sekeluarga? Mana istrinya? Di mana? Di Botani. Oh iya. Ada yang dari paling jauh dari mana? Cibinong. Ada yang dari Jakarta, angkat tangan. Jakarta. Ayah dari mana ya? LA mana? Sebagai Los Angeles. Enggak, masanya pernah tinggal di LA gitu loh. Jadi ada terngiang-ngiang memori LA ya gitu. Dan sombong ria gitu. Ayah di LA sendiri sama siapa? Oh teman. Oke, keretanya 2 aneh. Ahwat yang paling jauh dari mana? Ya, cuma nanya doang, nggak sih tergantung. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Pekan depan mau datang lagi tidak? Pekan depan AA izin mau ke Bandung. Jadi sepertinya pekan depan diganti dengan asatid yang lain. Tapi pekan, insya Allah, karena teman-teman tahu dong AA ke Bandung mau ngapain kan? Persib alhamdulillah masuk final kan?
Jadi insya Allah mungkin awal Juni kita ketemu lagi, sekaligus minta doa, minta izin karena harus membimbing haji seperti biasa tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan selamat, berikan sehat. Nanti awal Juni insya Allah ketemu Ahilman lagi. Mau ketemu lagi tidak? Mau ngaji lagi? Mau talim lagi? Janji ajak teman yang lain? Kenapa suka bilang ajak yang lain? Pahalanya besar. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika orang mendapatkan kebaikan itu. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah, dan tentunya bisa lebih menenangkan hati kita.